Di tengah Laut Jawa, ada sebuah pulau yang menyimpan banyak sekali cerita. Bawean dikenal karena lautnya yang jernih, pulau-pulau kecil, rusa endemik, dan keindahan alamnya. Namun perjalanan ini tidak hanya tentang wisata. Di balik ombak, pelabuhan, dermaga lama, pesanggerahan, karang penghalang, meriam, keramik, dan kehidupan masyarakatnya, Bawean menyimpan jejak sejarah maritim yang sangat panjang. Pulau ini pernah menjadi ruang singgah, ruang pertemuan, dan bagian dari jalur pelayaran yang menghubungkan manusia, barang, dan budaya. Saya, Rafita, akan menelusuri jejak itu. Dari Pelabuhan Gresik menuju Bawean untuk melihat bagaimana laut membentuk sejarah, kehidupan, dan ingatan sebuah pulau. Inilah jejak sejarah maritim di tengah Laut Jawa. Pada pagi hari ini saya sudah berada di Pelabuhan Gresik dan dari sinilah perjalanan menuju Pulau Bawean akan dimulai. Pada beberapa hari ke depan saya akan menelusuri berbagai sejarah yang ada di Pulau Bawean. Mulai dari jejak sejarah pelabuhan lama, kehidupan masyarakat, hingga kekayaan alam yang ada di Pulau Bawean. Tiket sudah di tangan dan sebentar lagi saya akan menaiki Bahari Express untuk menyeberangi Laut Jawa menuju ke Pulau Bawean. Perjalanan ini sekaligus menjadi langkah pertama untuk mengetahui mengapa pulau tersebut sangat penting bagi aktivitas terutama di masa lampau. Perjalanan menuju ke Pulau Bawean tidak hanya sekedar memindahkan kami dari satu pulau menuju ke pulau yang lain. Perjalanan ini sekaligus membawa kami memasuki portal sejarah yang tersimpan di balik indahnya Laut Jawa. Akhirnya setelah sekian lama menyeberangi Laut Jawa, saya sudah berada di Pulau Bawean. Di pelabuhan ini masih menjadi titik utama untuk masyarakat dan juga wisatawan yang hadir dari seluruh Indonesia untuk datang ke Pulau Bawean. Keberadaan tinggalan arkeologi di suatu tempat menjadi penanda bahwa ruang itu pernah memiliki peran penting dalam sejarah. Pulau-pulau kecil di Indonesia, terutama yang berada di Laut Jawa, menyimpan potensi arkeologi yang sangat besar. Jejak itu dapat dibaca sebagai bukti adanya aktivitas pelayaran, perdagangan, dan perpindahan manusia dari berbagai wilayah. Pulau Bawean adalah salah satunya. Selamat siang, Pak. Berjarak kurang lebih 120 km di utara garis pantai Kabupaten Gresik, Bawean memiliki posisi yang strategis di tengah laut pelayaran Laut Jawa. Letaknya memungkinkan pulau ini menjadi tempat singgah, tempat bertukar barang, dan ruang pertemuan berbagai kelompok masyarakat. Rekan-rekan, titik pertama yang saya datangi ketika saya sudah sampai di Pulau Bawean adalah Kompleks Pesanggerahan.
Kompleks ini telah menjadi bagian utama dari pelabuhan lama, di mana kita juga bisa belajar mengenai fungsi dari kawasan sekitar melalui bangunan ini. Info menarik dari bangunan ini adalah bangunan ini berhasil menjadi cagar budaya peringkat Jawa Timur, dan juga hari ini saya akan ditemani oleh Pak Putra untuk menjelaskan mengenai fungsi dari kawasan sekitar. Selamat siang Pak Putra. Siang. Perkenalkan saya Rafita dan saya barusan sampai ke Pulau Bawean pada pagi hari ini. Pak Putra, saya ingin bertanya tentang beberapa hal dari bangunan ini. Kalau boleh tahu bangunan ini itu apa dan fungsinya apa, Pak Putra? Kalau bangunan pesantren ini dulu sebagai rumah dinas asisten residen, dan sekarang itu sebagai rumah dinas Bupati Gresik kalau berkunjung ke Pulau Bawean. Pulau Bawean ini adalah salah satu pulau yang berada di Laut Jawa, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Timur dan di wilayah administrasi Kabupaten Gresik, yang mana ini adalah salah satu pulau yang mempunyai potensi tinggalan arkeologi yang sangat signifikan, terutama tinggalan dari masa prasejarah hingga masa kemerdekaan. Namun dengan keberadaan di tengah laut Pulau Jawa ini, Pulau Bawean mempunyai juga potensi tinggalan arkeologi maritim, yang mana beberapa tinggalan arkeologi maritim yang kita jumpai di sana salah satunya shipwreck, kemudian pelabuhan Bum Bawean, keramik asing, dan beberapa tinggalan yang terkait dengan aktivitas kemaritiman pada masa lampau. Pesanggeran ini tidak bisa dibaca sebagai bangunan tunggal yang berdiri sendiri. Dalam konteks kawasan Pelabuhan Bum Bawean, pesanggeran merupakan bagian dari satu sistem pelabuhan lama. Dalam SK Gubernur Jawa Timur, kompleks pesanggeran disebut sebagai salah satu unsur utama dalam kawasan Pelabuhan Bum yang memiliki hubungan langsung dengan keberadaan pelabuhan, dermaga, dan dam pemecah ombak. Secara fungsi, pesanggeran dapat dipahami sebagai ruang darat yang mendukung aktivitas pelabuhan seperti kepabeanan, ruang tinggal, pelayanan, dan pengawasan pelabuhan. Bangunan pesanggeran ini memperlihatkan jejak aktivitas maritim Bawean di masa lalu yang pernah dikelola secara teratur. Di arsitektur, pesanggeran masih menunjukkan ciri bangunan Indis yang nampak pada pola bangunan yang simetris, pembagian ruang, keberadaan teras, bentuk atap, bukaan pintu dan jendela, serta hubungan antara bangunan utama dan bangunan pendukung. Nilai penting pesanggeran bukan hanya pada bentuk bangunannya, justru terletak pada posisinya sebagai saksi hubungan antara pemerintah, pelayanan, perdagangan, dan kehidupan masyarakat di Bawean. Melalui pesanggeran ini, kita dapat melihat bahwa Bawean pernah menjadi ruang singgah yang strategis yang dikelola, dihuni, dan dimanfaatkan dalam jaringan pelayaran Laut Jawa dan merupakan bagian dari jalur maritim Nusantara. Karena itu, pelestarian pesanggeran perlu dilakukan dengan membaca konteks kawasannya, bahwa pesanggeran, Pelabuhan Bum, dan pemecah ombak saling menjelaskan fungsi historis kawasan ini sebagai pelabuhan lama Bawean. Setelah berjelajah di komplek Pesanggerahan, saya bertolak menuju Koramil Sangkapura. Di sini saya dapat melihat peninggalan ikonik lainnya yang digunakan pada masa lampau untuk keamanan masyarakat sekitar. Peninggalan itu merupakan meriam kuno. Riwayat sebuah meriam perlu dibaca melalui bentuk, material, lokasi, dokumen, serta informasi mengenai perpindahannya. Kalau boleh tahu Pak, ini di zaman dulu digunakan sebagai apa untuk masyarakat sekitar? Untuk masyarakat sekitar yang ditemukan di Desa Punggo, Pak. Di Desa Punggo tahun 2003, selanjutnya oleh Pak Dandramil, Letnan 2 Karbu, bersama anggota dengan bantuan masyarakat dipindahkan ke Koramil untuk simbol pertahanan, yaitu cagar alam untuk perawatan dan sebagainya. Kalau boleh tahu, sebelum dipindahkan, posisi meriam ini ada di mana, Pak? Sebelum dipindahkan, posisinya ada di dalam air, Mbak. Ya. Makanya pada saat itu, Band Ramil beserta anggota bantuan masyarakat dipindahkan ke sini untuk
dinikmati masyarakat sebagai cagar alam peninggalan zaman masa lampau. Baik, berarti setelah dipindahkan ke sini menjadi salah satu cagar budaya dari Sangkapura, betul Pak? Siap. Baik Pak, sangat informatif sekali informasinya. Siap. Saya izin pamit undur diri, Siap. karena setelah ini saya masih ingin keliling-keliling di kawasan Pulau Bawean. Saya pamit undur diri Pak. Matur nuwun Pak. Sama-sama Mbak. Untuk meriam kunonya ini berasal dari era kolonial yang kami duga terkait dengan adanya perahu-perahu atau kapal tenggelam. Ini terkait dengan pertahanan. Perahu-perahu kuno ini bisa dijumpai di Kecamatan Tambak maupun Kecamatan Sangkapura, yang mana perahu-perahu dari era kolonial ini tentunya meninggalkan salah satu sistem pertahanan, salah satunya meriam. Meriam yang kami identifikasi dan kami data ada kurang lebih sekitar 4 atau 6, dan alhamdulillah masih aman berada di Pulau Bawean. Setelah menuju ke kompleks Pesanggerahan, lalu saya menuju ke Koramil Sangkapura. Sekarang saya sedang berada di Dermaga Bum. Dulunya, dermaga ini menjadi tempat untuk mengangkut para penumpang menuju ke seluruh Indonesia. Dan juga, dermaga ini menjadi salah satu tempat mobilisasi barang-barang untuk keluar masuk dari seluruh Indonesia menuju ke Pulau Bawean. Selamat sore Pak Yanto. Selamat sore. Perkenalkan saya Rafita dan kegiatan saya hari ini adalah berkeliling Pulau Bawean. Nah Pak Yanto, kira-kira bisa jelaskan buatan Pak, sekarang kita sedang ada di mana dan namanya apa? Kita sekarang ada di Pelabuhan Bum, Pelabuhan Lama. Ini adalah salah satu peninggalan Belanda Jepang bisa sekarang seperti ini. Dari batu karang. Panjangnya kurang lebih sekitar 1 kilo. Peranan Bawean terkait dengan sejarah maritim di Nusantara karena adalah salah satu simpul maritim yang ada di wilayah khususnya di Laut Pulau Jawa. Pelabuhan Bum Bawean merupakan tinggalan penting yang menunjukkan bahwa Pulau Bawean pernah memiliki peran strategis dalam jalur maritim di Nusantara, khususnya di Laut Jawa. Di dalam SK Gubernur Jawa Timur, Pelabuhan Bum ini ditetapkan sebagai bagian utama dari kawasan cagar budaya peringkat provinsi. Ini menunjukkan bahwa struktur pelabuhan ini tidak hanya bernilai lokal, tetapi memiliki nilai penting dalam sejarah Jawa Timur. Secara fisik, Pelabuhan Bum memperlihatkan struktur yang dibangun dengan memanfaatkan material lokal, terutama batu karang atau koral. Susunan struktur ini menunjukkan adanya pengetahuan teknis dalam membangun pelabuhan di lingkungan pesisir dan perairan dangkal. Pelabuhan ini menjadi titik pertemuan antara laut dan darat, dan di tempat inilah kapal datang, barang dipindahkan, barang turun, dan hubungan antar pulau berlangsung. Karena itu, Pelabuhan Bum dapat dibaca sebagai ruang aktivitas ekonomi, sosial, dan pemerintahan. Sisi struktur yang sebagian telah runtuh atau berubah bukan berarti nilai pentingnya hilang. Justru dari sisa struktur itulah merupakan aktivitas kemaritiman serta dinamika pemanfaatan kawasan Pelabuhan Bum dari masa ke masa. Dalam konteks arkeologi, struktur pelabuhan seperti ini menjadi data penting yang menjadi petunjuk tentang teknologi konstruksi, keletakan pelabuhan, dan Bawean sebagai jaringan pelayaran dan maritim Nusantara pada masa lalu. Pelabuhan Bum juga tidak berdiri sendiri. Keberadaannya dengan pemecah ombak yang melindungi perairan, serta Pesanggerahan yang menjadi ruang pendukung di darat. Ketiganya ini sebagai satu kesatuan yang merupakan sebuah sistem pelabuhan yang cukup lengkap. Data-data arkeologi maritim sangat mendukung keberadaan
Pulau Bawean sebagai simpul maritim. Bukti-bukti arkeologinya berupa artefak, ada aktivitas perdagangan masa lampau seperti keramik, kemudian mata uang asing, kemudian data monumentalnya berupa Pelabuhan Bun Bawean, yang di sana kita jumpai juga bangunan pesanggerahan, dam pemecah ombak, dan sisa-sisa dermaga pada masa era kolonial. Yang ini tentunya tidak bisa kita tinggalkan, dan yang mana ini juga akan memperkaya terkait dengan historiografi maritim di Nusantara. Sekarang saya sedang ada di tengah laut, lebih tepatnya sedang ada di atas dam pemecah ombak. Dam pemecah ombak ini sendiri masih dalam satu rangkaian dari pelabuhan lama yang ada di Pulau Bawean. Fungsi dan tujuan dari dam ini adalah untuk memecah ombak dan melindungi masyarakat yang ada di Pulau Bawean dari gelombang yang datang dari tengah laut menuju ke pulau. Sehingga data yang monumental yang menambah perbendaharaan data arkeologi berupa pesanggerahan, pelabuhan Bum di Pulau Bawean dengan tinggalan berupa dam pemecah ombak. Dam pemecah ombak atau masyarakat lokal mengenalnya sebagai karang penghalang merupakan salah satu unsur paling penting dalam kawasan pelabuhan Bum Bawean. Struktur dam pemecah ombak merupakan bagian dari teknologi pelabuhan yang memiliki bentuk memanjang dan bentuk busur. Dam pemecah ombak ini sangat penting karena pertimbangan arah gelombang, arus laut, posisi pelabuhan, dan kebutuhan perlindungan kapal. Fungsi utama dam pemecah ombak adalah mengurangi tekanan gelombang yang masuk ke area pelabuhan. Tanpa struktur ini, kapal akan lebih sulit berlabuh dengan aman, terutama ketika kondisi angin dan ombak tidak stabil. Yang menarik, struktur ini dibangun dengan memanfaatkan batu karang atau koral yang menunjukkan adanya adaptasi terhadap kondisi lingkungan setempat. Masyarakat lokal menggunakan material yang tersedia di sekitar perairan Bawean, lalu menyusunnya menjadi struktur pelindung. Dari sudut pandang cagar budaya, dam pemecah ombak ini tidak hanya bernilai sebagai struktur teknis saja, namun juga sebagai bukti bahwa Bawean pernah memiliki sistem pelabuhan yang dirancang sesuai kondisi geografis dan maritimnya. Di pulau ini, jejak masa lalu juga hidup melalui makam para tokoh yang dihormati masyarakat. Salah satunya adalah makam Maulana Sayyid Umar Mas'ud. Beliau dikenal sebagai salah satu tokoh awal dalam penyebaran agama Islam di Pulau Bawean. Kehadirannya menunjukkan bahwa Bawean bukan hanya ruang singgah dalam jalur pelayaran, tetapi juga ruang pertemuan, keyakinan, dan budaya. Penyebaran Islam di Bawean tidak berdiri terpisah dari kehidupan maritim. Laut membuka jalan bagi kedatangan manusia dari berbagai wilayah. Dari pertemuan itulah lahir perubahan dalam kehidupan masyarakat, baik dalam beribadah, cara bermukim, maupun cara membangun hubungan sosial. Makam ini menjadi pengingat bahwa sejarah Bawean tidak hanya tersimpan pada benda dan bangunan. Sebagian sejarahnya juga tersimpan dalam ingatan, tradisi ziarah, dan penghormatan masyarakat kepada tokoh yang membentuk perjalanan pulau ini. Assalamualaikum Pak Haji Afandi. Waalaikumsalam Mbak Vita. Terima kasih, bisa duduk. Pak Haji Afandi, kali pertama saya ada di Pulau Bawean. Jadi kami kan sekarang sedang ada di Masjid Agungnya Pulau Bawean dan ada di situs peninggalan Sayyid Umar Mas'ud, ya Pak. Nah Pak, mungkin bisa berbagi sedikit ke pemirsa dan juga ke saya, siapa sih Pak sebenarnya Sayyid Umar Mas'ud ini? Oh, ini
Syekh Maulana Siddiq Sayyid Umar Masud. Beliaunya masuk di Tanah Bawean di abad ke-15, merupakan penyiar agama Islam pertama kali di Bawean, yang mana sebelumnya Bawean itu berkepercayaan animisme dan dinamisme. Dengan masuknya Umar Masud, mbah kami, saya merupakan zuriyahnya. Syekh Maulana Siddiq Sayyid Umar Masud merupakan raja pertama di Bawean. Adapun raja kedua Pangeran Ahmad, gelar Pangeran Agung, Mbah Cokronegoro, terus diteruskan lagi Pangeran Notonegoro, diteruskan lagi Pangeran Cokroningrat. Lalu ini merupakan raja ke-6, putra daripada Mbah Cokroningrat. Dari Pangeran Prabu Purwonegoro Panembahan itu dikaruni 2 orang anak laki-laki semua, yakni Raden Panji Sorokusumo dan Raden Panji Angkrang. Pada tahun 1500 itu masuk Bawean, dan alhamdulillah 1 tahun ke depan 1501 alhamdulillah Bawean 100% sudah beragama Islam. Itu berkat perjuangan beliaunya. Adapun pemakamannya ini di belakang, di barat Masjid Jami Sangkapura. Nah, boleh dikatakan juga Masjid Jami Umar Masud. Nah, itu nama aslinya masjid ini, karena beliaunya dimakamkan di area pemakaman tanahnya sendiri, termasuk di area masjid juga, ini termasuk masjid. Ya. Ini kan kami sedang ada di samping dari peninggalan Haji Umar Masud, betul nggak? Kalau boleh dijelaskan ini apa Pak? Dan peninggalan apa? Apakah ini dulu kagemannya beliau ketika masih hidup? Ya. Alhamdulillah saya sebagai zuriatnya, keturunannya yang tidak berkeputusan dari terah laki-laki masih bisa merawat, menyimpan barang ini yang berupa surban. Surban ini insya Allah dikelilingi oleh pinggiran serpihan emas. Insya Allah emas murni, seperti itu. Adapun di dalamnya ada benang emas. Ini bisa saya rawat sampai hari ini, dan dalam setiap tahun digelar setiap ziarah makam setelah selesai sholat Idul Fitri. Berarti ini memang dibukanya di okasi-okasi spesial saja gitu. Iya. Alhamdulillah hari ini kami berkesempatan untuk bisa melihat ya Pak, suatu kehormatan bagi saya. Mungkin di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi lebih dalam dan lebih lama terkait sejarah dari Sayyid Umar Masud. Terima kasih Bapak. Saya mohon izin pamit undur diri ya Bapak. Terima Sama-sama. kasih. Bawean tidak hanya menerima barang dari luar, masyarakatnya juga menghasilkan makanan, kerajinan, dan produk yang menjadi bagian dari identitas pulau. Hari ini, saya ikut melihat langsung proses pembuatannya. Selain laut, Bawean juga hidup dari keterampilan tangan masyarakatnya. Anyaman tikar menjadi salah satu warisan kerja yang masih bisa kita temui. Setiap helai disusun dengan teliti, setiap pola menunjukkan ketekunan, kebiasaan, dan pengetahuan yang diwariskan dalam kehidupan sehari-hari. Dari rumah-rumah warga, tradisi ini terus menjaga hubungan antara manusia, alam, dan ingatan masyarakat Bawean. Di Bawean, kekayaan alam juga hadir melalui pohon aren. Dari nira yang diolah perlahan, lahirlah gula aren yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Prosesnya sederhana, tetapi membutuhkan waktu, ketelitian, dan juga pengalaman. Gula aren bukan hanya sekedar bahan makanan. Ia menjadi cerita tentang kerja, rasa, dan cara masyarakat memanfaatkan alam di sekitarnya.
Salah satu hal yang menarik dari Bawean adalah kekayaan rasa lokalnya. Buah merah ini dikenal masyarakat sebagai salah satu buah khas Bawean. Rasanya menjadi bagian dari pengalaman mengenal pulau ini secara lebih dekat. Tidak semua cerita Bawean tersimpan dalam bangunan tua atau benda bersejarah. Sebagian hidup dalam makanan, buah, pasar, dan kehidupan masyarakat yang terus dijalankan sampai hari ini. Perjalanan di Bawean juga membawa saya ke pasar. Di tempat ini, kehidupan masyarakat terasa dekat. Ada percakapan, tawar-menawar, hasil kebun, makanan lokal, dan wajah keseharian Bawean. Pasar menjadi ruang pertemuan. Dari sinilah hasil bumi berpindah tangan dan kehidupan pulau terus bergerak dari pagi hingga siang. Pesisir Bawean, laut tidak hanya menjadi ruang perjalanan. Laut juga membentuk keahlian masyarakatnya. Di tangan para pembuat kapal, kayu dipilih, dipotong, disusun, lalu dibentuk menjadi alat kehidupan. Kapal kayu seperti ini menjadi penghubung antara darat dan juga laut. Dari sini, nelayan berangkat, barang berpindah, dan hubungan antar pulau terus berjalan. Selamat siang Pak, perkenalkan saya Rafita. Mohon maaf ya Pak ya mengganggu waktunya, sepertinya sedang sibuk ini sama teman-teman. Bapak, ini kan Bapak kan buat perahu. Nah, perahu ini satu perahu nanti jadi berapa lama Pak durasi pekerjaannya? Kurang lebih 1 bulan. 1 bulan untuk satu perahu yang nanti akan digunakan untuk Menangkap ikan. menangkap ikan. Ini ada yang pesen atau digunakan Bapak sendiri? Ada yang atau pesan ini. Ada yang pesan. Iya. Mostly dari sini atau dari luar? Apanya? Dari luar. Dari luar, Bawean? dari Singapura, dari Tambak, macam-macam gitu. ya. Harganya untuk satu unit kapal ini berapa Pak? Satu kapal yang kecil 70, yang agak besar 80. Ini kecil atau besar? Nah, ini ukuran agak kecil. Oh, ini agak kecil. Oke. Ketika bikin kapal sendiri nih Pak, kan Bapak kan sudah lama ya sepertinya membuat kapal ya. Kira-kira tantangan apa Pak yang dihadapi Bapak Arif dan teman-teman ketika membuat kapal? Kayunya yang susah sini. Kayunya ya Kayunya Pak, ya. Kayunya sudah habis. Mungkin kalau Bapak boleh bersuara nih, mungkin mewakili teman-teman pengrajin kapal juga. Kira-kira saran apa yang bisa Bapak berikan untuk pemerintah, mungkin bisa sokong pengrajin kapal? Iya, kalau ada kayu dari luar senang. Loh gitu. Iya. Berarti pengrajin di sini memang mostly butuhnya kayu, nggak, Pak? Kayunya agak kurang sekarang. Sudah Oke. habis. Ya. Jadi Bapak terima kasih atas waktunya Iya. Bapak. Saya mau izin pamit undur diri dulu. Sejarah seorang tokoh tidak hanya tersimpan dalam catatan besar. Rumah, keluarga, lingkungan kampung, dan cerita masa kecil dapat membantu mendekatkan perjalanan hidupnya kepada generasi sekarang. Perjalanan saya berlanjut dan sekarang saya sudah ada di Desa Diponggo. Saat ini saya sedang berada di Rumah Pahlawan Nasional, yakni Bapak Harun Thohir. Bapak Harun Thohir sendiri ini sangat dihormati di sini dan namanya diabadikan menjadi nama Bandar Udara Harun Thohir yang ada di Pulau Bawean. Saat ini saya sudah ditemani oleh Kepala Desa sekaligus sanak famili dari Bapak Harun Thohir, yakni Bapak Salim. Selamat siang Bapak Salim. Selamat siang. Monggo Pak, silakan. Pak Salim, saya mau izin bertanya Pak Salim, karena saya sendiri juga sedikit banyak belum tahu tentang Bapak Harun Thohir sendiri. Iya. Kalau boleh tahu, siapa Bapak Harun Thohir dan jasa apa yang beliau berikan untuk negeri ini, Pak? Harun Thohir ini adalah orang Diponggo asli di sini. Dan sejak kecil setelah lulus sekolah rakyat, beliau merantau ke Jakarta. Kemudian setelah menyelesaikan sekolahnya dan mendaftar sebagai
anggota KKU. Selanjutnya beliau di sini dikenal sebagai pahlawan nasional, seorang pahlawan nasional karena beliau itu ikut untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia melalui Komando Dwi Korah, yaitu melakukan konfrontasi Malaysia Indonesia waktu itu. Kalau saya boleh tahu lagi ya Pak ya, setelah Iya. mendengar cerita itu kan sangat menarik. Kira-kira perlawanan seperti apa yang dilakukan oleh almarhum Bapak Harun Thohir pada masa lampau? Waktu itu seketika beliau ditugaskan ke Singapura dengan 3 orang melalui konfrontasi ini selaku intelijen, yaitu dengan temannya bernama Usman dan Gani. Di sana melakukan peledakan di Hotel Changi sehingga menimbulkan kekisruhan di Singapura, dan beliau mencoba untuk lari ke Indonesia bersama Usman ini, sementara Gani bin Arub ini mencari jalan sendiri untuk kembali ke pangkalannya di Pulau Sabu. Di dalam perjalanan menuju pulang ini menaiki speedboat, dan dengan kodrat Tuhan speedboatnya mengalami kehabisan bahan bakar sehingga ditarik oleh arus kembali ke perairan Singapura dan akhirnya ditangkap oleh Angkatan Laut Singapura. Setelah ditangkap Angkatan Laut Singapura, apa yang terjadi Pak? Tentu saja setelah ditangkap Singapura melakukan penahanan dan diperiksa sampai ke pengadilan tinggi di Inggris. Dengan demikian akhirnya karena tidak diakui oleh Singapura sebagai tahanan perang, karena pada waktu tertangkapnya beliau menggunakan baju biasa, tidak menggunakan baju tentara, sehingga tetap dijatuhkan menjadi teroris dan dijatuhi hukuman mati. Setelah dijatuhi hukuman mati, apakah Bapak kembali ke negeri untuk dimakamkan atau ditahan di Singapura, Pak? Iya, setelah melalui perjuangan diplomasi bangsa Indonesia untuk menyelamatkan beliau, tapi tetap dijatuhi hukuman mati, akhirnya oleh pemerintah Indonesia beliau dijemput dan kemudian dibawa pulang ke Indonesia dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Indonesia bersama Usman. Baik, terima kasih Pak. Untuk Oke. saat ini berarti yang merawat tempat tinggal beliau adalah Bapak dan keluarga selaku sanak famili, betul? Iya, selama ini kami jaga, kami rawat agar tetap menjadi bagian kenangan dari masyarakat Bawean dan juga masyarakat yang ingin tahu tempat kelahiran beliau. Baik Pak, terima kasih informasinya, sangat informatif sekali dan Iya. saya juga dapat ilmu baru tentang Iya, pahlawan iya. nasional Iya, Indonesia iya, yang iya. memang patut kita banggakan. Iya, sama-sama. Saya mohon izin pamit undur diri karena setelah ini saya masih ingin keliling daerah sini Pak. Iya, iya, Terima kasih terima kasih Pak, juga, Anggi, saya Anggi, pamit terima undur kasih diri. banyak. Fragmen kecil dapat menyimpan informasi besar. Bahan, bentuk, tulisan, motif, dan lokasi temuan dapat membantu membuka hubungan Bawean dengan kehidupan masyarakat yang ada pada masa lalu. Di hari kedua berada di Pulau Bawean, titik pertama yang saya kunjungi adalah Pondok Pesantren Penaber. Di sini saya bisa melihat banyak sekali peninggalan sejarah berupa koleksi keramik, gerabah, hingga naskah kuno yang masih kental kaitannya dengan sejarah di Pulau Bawean. Uniknya, barang-barang di sini harus dibaca bersama riwayat serta penyimpanannya agar kita bisa mengerti arti dan juga makna yang ada di baliknya. Selamat siang, Gus Mustafa. Selamat siang, Pak. Gus Mustafa, tadi saya sudah melihat banyak sekali benda-benda yang ada di museum ini, Gus. Tapi sebelum masuk ke situ, saya mau tanya, Gus, kira-kira museum ini sudah ada sejak berapa lama ya, Gus, ya? Melihat benda-benda di sini memang sangat kuno dan ancient gitu, Gus. Ini sejak tahun 2013-an gitu. Ketika kita berpikir bagaimana menanamkan karakter pada anak. Penanaman karakter itu tentu didukung oleh fasilitas dan lingkungan yang mendukung. Jadi anak-anak
karakter yang ditanamkan adalah nilai tanggung jawab karena kita menjaga, termasuk kita menyadarkan anak bahwa anak-anak jangan sampai kehilangan masa lalu para sesepuhnya itu. Jadi atas berangkat dari pemikiran itu maka kami simpan barang-barang ini. Kalau boleh tahu Gus, yang ada di meja yang ini Gus, permisi, Ya, yang kayu ini namanya apa ya Gus ya? Ini kalau orang Bawean bilang kerap. Kerap. Kerap ini untuk ketika kayu sudah dibentuk maka harus dihaluskan dengan menggunakan kerap ini. Penggunaannya seperti ini berarti? Ya, penggunaannya seperti itu. Sampai sekarang masih digunakan atau ini sudah sudah tidak digunakan karena sekarang sudah banyak yang modern pakai mesin gitu kan. Jadi sudah tidak lagi dipakai. Ini kan asalnya ada pisau di sini untuk menyerut kayunya itu. Iya, sekarang sudah tidak lagi dipakai ini. Kalau yang di sampingnya Gus? Ini orang sini bilang tempengan. Tempengan. Untuk menimbang padi. Zaman dulu orang kan padinya bentuknya seperti ini ya. Masih ada tangkai. Nah, jadi tangkainya di ini. Pakai kalau pas di sini jadi 10 kati. Ini 10 kati. Jadi ketika batunya ini dipindah ini ada garis kayu ini sudah sampai ke ini sampai 12 kati ini. Jadi ini benda ini orang dulu kan perantauan ke Singapura. Ini bawahnya dari Singapura. Ini untuk menimbang padi. Timbangan padi. Termasuk yang dari luar seperti di belakang ini ada talam. Orang Bawean bilangnya talam tenggu. Talam tenggu. Dulu orang Bawean kalau mau lidan pakai itu. Jadi hidangan itu di atas talam itu dan digotong bersama-sama di atas ini. Jadi kadang-kadang mantenan juga pakai talam ini. Seperti bagaimana ketika mau lidan ini berisi buah-buahan, jajanan dan sebagainya itu digotong bersama-sama. Ini yang talam. Ini orang Bawean rata-rata kan penantauan dulu dari Singapura termasuk barang-barang seperti ini. Ini guci yang saya tidak bisa menyebutkan satu-satu dari sekian banyak guci karena kadang-kadang tiba-tiba kita temukan guci di sini, anak-anak ditanya tidak tahu. Jadi orang ketika mendengar ada museum dengan kepedulian mereka ngantarkan tanpa beritahu. Seperti di atas itu orang Bawean bilangnya pujung. Pujung itu orang Bawean malah bisa membuat sendiri. Umumnya di Desa Teguh dulu. Saya sempat maksa juga di sana untuk membuat sejenis ini. Pujung itu. Kalau ini kan dulu orang kadang-kadang pakai tempat beras yang mulutnya agak besar itu tempat penyimpanan beras. Yang orang Bawean bilang pateringan. Pateringan itu tempat menyimpan beras. Dan kadang-kadang dia ada yang menggunakan ini untuk mengambil air dari sumber yang agak jauh, maka ini tempat untuk mengambil air. Sama dengan ini, kalau seperti ini, guci ini, yang besar biasanya juga tempat menyimpan air. Umumnya ada jenis yang agak-agak lebar mulutnya seperti ini. Orang bilang sini bukan guci tapi C tempat menyimpan air. Jadi orang biasanya untuk ngambil air minum di C ini biasanya. Ini yang gerabah, yang sejenis ini. Ada tumpukan kertas. Tumpukan kertas itu apa ya Gus ya? Ini naskah sebenarnya, kitab. Kitab ini kita temukan kalau ada tempat yang namanya turung. Turung itu apa ya Gus? Turung yang sudah mulai punah. Turung ini terdiri 2 lantai, dibawa untuk cangkruan, untuk menerima tamu dan juga kadang tempat belajar dan ngaji. Di atas untuk menyimpan padi. Turung ini ada komponen-komponennya, diantaranya adalah celepang. Celepang itu penyangga di atas ujung tiang itu untuk mengantisipasi untuk tikus tidak naik karena di atas tempat umumnya penyimpanan padi. Iya baik. Ini turung yang besar, umumnya seperti ini. Ini turung-turung yang sudah mulai diakui bahwa ini 2 lantai, di atas untuk menyimpan padi dan di bawah untuk tempat cangkruan, tempat menerima tamu dan kadang di tempat untuk belajar anak-anak. Ini turung dan sudah mulai diakui sebagai warisan budaya tak benda Kabupaten Gresik, Bawean. Ini saya ambil, ternyata isinya ini ada koleksi. Ini ada cuplikan beberapa kitab yang isinya berkisar tentang akidah, tentang tauhid dan fikih. Ini kumpulan dari beberapa kitab, cuplikan dari beberapa kitab. Ini sudah saya beri tanda masing-masing kitab ini, termasuk
yang mestinya sekarang juga diajarkan, tapi kan kitab ini baru kami temukan di kampung saya di Padang Jambu sana. Jadi ini sekedar menyelamatkan saja. Dan ini sudah sempat juga dibuka oleh Dinas Perpustakaan Kabupaten, katanya ini kertasnya Eropa. Saya kan tidak tahu juga. Berarti sudah sangat lama sekali ya, Sudah Gus, sangat ya? lama sekali. Ajaran Islam di sini. Ya, ajaran Islam ini tentu pengaruh dari penyebaran agama Islam di Bawean. Apalagi ini kan juga tulisan tangan. Sepertinya juga lokal banget ini. Kan tulisan tangan. Baik Gus, saya bisa senang sekali karena sudah dijelaskan sama Gus peninggalan-peninggalan di sini, barang-barangnya juga semangat masyarakat untuk ikut melestarikan barang-barang temuan yang ada di Pulau Bawean. Iya. Saya mohon pamit undur diri ya Gus ya. Ya, Terima kasih sama-sama. sudah dijamu dengan sangat Ya. baik di pondok pesantren Ya. ini. Semoga lain kali kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang membahagiakan selanjutnya. Terima kasih Iya, Gus. sama-sama. Nah, setelah tadi kita berkeliling Pulau Bawean, sekarang saatnya kita melihat pengolahan makanan khas dari Pulau Bawean. Sekarang kita akan ditemani oleh Ibu Nur, yakni seorang istri dari salah satu juru kunci dari cagar budaya yang ada di Pulau Bawean. Penasaran mau bikin apa? Check it out! Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam. Hari ini katanya mau membuat apa Bu? Kita mau bikin koncok-koncok khas Bawean. Ini apa Bu bahannya Bu? Ini bahannya ikan tuna yang sudah digiling. Ada telur, ada tepung. Tepung apa Bu? Tepung tapioka. Tepung tapioka. Nah, kita bikin adonan dulu. Ini isinya ikan tuna aja Bu? Iya. Masih ikan tuna aja? Masih ikan tuna. Sudah direbus atau masih mentah? Belum, mentah. Mentah. Cuma diambil dagingnya. Ya. Setelah ini kita akan Bikin adonan ya. ya siap. Untuk bumbunya ada Bumbunya ada, kita bikin kasih soda kue. soda kue, Kita pakai garam. Oke. penyedap. Kita pakai bawang putih yang sudah digiling, yang sudah dihaluskan. Wangi. Nah, mulai bikin adonannya. Saya bantu aduk juga. Kita masukkan tepungnya. Tepung. Nah, ini adonannya sudah jadi, sudah kalis. Mau bikin, terserah mau bikin apa. Kalau mau dibikin pempek kayak gini. Ini Dipipihkan ya Bu ya, ya, kalau dipipihkan jadi pempek. Oh, jadinya Bentuknya seperti ini. Jadinya seperti ini. Oke. Kalau mau dibikin koncok-koncok kayak gini. Nih, nanti lalu dituap, dikukus, jadinya seperti ini. Oh, jadinya akan sedikit Jadinya seperti berubah ini. warnanya ya Bu ya dari adonannya. Kalau mau digoreng, dimakan gini juga bisa, digoreng, dipotong-potong, diiris, lalu digoreng. Kalau digoreng jadinya seperti ini. Oh ya seperti ini. Saya boleh cobain Bu? Bu coba. Coba ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenyal tapi rasa ikannya masih kerasa ya Bu ya. Ya. Karena tadi mungkin tepungnya banyak, jadi rasanya itu kayak chewy gitu dari dalam. Enak kok Bu. Monggo Ibu juga mau. Iya, silakan. Enak sekali Bu. Kayaknya saya cocok sama makanan di Bawean. Baik Bu, terima kasih ya Bu karena sudah membantu saya untuk bikin makanan khas dari Pulau Bawean. Semoga nanti lain kesempatan saya bisa bertemu Ibu lagi. Mungkin Ibu bisa menjelaskan dan ngajarin saya makanan-makanan lainnya yang ada di Pulau Bawean. Saya pamit undur diri ya Bu ya. Terima kasih Bu.
Potensi alam menjadi bagian penting dari pengalaman berkunjung ke Bawean. Pemanfaatannya perlu tetap memperhatikan kebersihan, keamanan, dan juga kenyamanan bersama. Setelah seharian kita berkeliling Pulau Bawean, sudah saatnya kita untuk beristirahat. Sekarang saya sudah ada di Pepandian Kebundaya, Desa Sawamulya, Kecamatan Sangkapura. Tempat ini memang dilestarikan untuk tempat warga beristirahat sekaligus relaksasi. Pagi ini saya kembali menuju laut. Perjalanan berikutnya membawa saya ke Gilinoko dan perairan Bawean. Selain menikmati keindahannya, saya ingin melihat bagaimana wisata bahari dapat dilakukan secara bertanggung jawab. Perahu menjadi penghubung antar pulau utama, pulau-pulau kecil, dan ruang laut yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Bawean. Setelah menempuh perjalanan laut, saya tiba di Gilinoko. Pasir putih dan air yang jernih menjadi daya tarik utama dari tempat ini. Namun, keindahan seperti ini hanya dapat bertahan apabila pengunjung ikut menjaganya. Pulau kecil dan perairan di sekitarnya menjadi ruang wisata, ruang hidup biota, dan bagian dari landscape maritim Bawean. Saya datang untuk melihat sebuah pulau yang indah. Perjalanan ini memperlihatkan sesuatu yang lebih dalam. Keindahan membawa kita datang, sejarah membuat kita memahami, pelestarian memastikan warisan Bawean tetap dapat ditemukan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Keindahan bawah air menjadi salah satu alasan wisatawan datang ke Bawean. Terumbu karang dan biota laut membutuhkan perilaku pengunjung yang sangat hati-hati. Jangan menginjak karang, mengambil biota, membuang sampah, atau memindahkan benda yang diduga memiliki nilai sejarah. Keselamatan pengunjung dan pelestarian lingkungan harus berjalan bersama dalam setiap kegiatan wisata bahari. Dari kawasan pesisir, perjalanan saya berlanjut menuju air terjun Lakar. Tempat ini memperlihatkan sisi lain Bawean dengan lanskap hijau dan aliran air yang berada jauh dari keramaian pelabuhan.
Kekayaan Bawean tidak hanya berupa sejarah manusia. Pulau ini juga menyimpan warisan alam yang membutuhkan perlindungan dan perhatian bersama. Belum ke Bawean kalau belum berkunjung ke pusat konservasi hewan endemik yang hanya bisa ditemui secara alami di Pulau Bawean. Saat ini saya sedang berada di tengah-tengah kawanan rusa Bawean yang populasinya sudah hampir punah atau critically endangered. Penyebab punahnya rusa Bawean sendiri ada berbagai macam, tapi penyebab utamanya adalah karena adanya aktivitas manusia yang mengganggu, perburuan oleh hewan liar, dan juga secara genetik rusa Bawean ini tidak bisa bereproduksi anak yang banyak. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengurangi pembalakan liar agar rusa Bawean tetap bisa hidup di hutan, mengontrol perilaku hewan kita, dan juga ikut bersama-sama melestarikan rusa Bawean agar hewan endemik ini bisa tetap lestari di Indonesia. Di hari ketiga ada di Pulau Bawean, saya memilih untuk mengakhiri perjalanan dengan mengunjungi pusat kota yang ada di kota Sangkapura. Berbeda dengan perjalanan sebelumnya di mana saya menikmati sudut kota yang ada di Pulau Bawean dan juga menikmati keindahan alam yang ada di dalamnya. Di sini saya bisa merasakan cinta dan juga hangat dari masyarakat yang ada di Pulau Bawean. Setelah mendatanginya, saya memahami bahwa setiap bangunan, benda, tradisi, tokoh, dan lanskap menyimpan bagian dari cerita yang sama. Bawean adalah jejak di tengah laut yang perlu terus dikenal dan dijaga. Pulau ini menyimpan warisan sejarah, budaya, dan alam dalam ruang yang sama. Tugas kita bukan hanya sekedar datang dan melihat, tetapi menghargai, merawat, dan menceritakannya dengan bertanggung jawab.